Halo semuanya, ketemu lagi di channel Wibutek. Jadi di video ini saya bakal geber Genshin Impact 1 jam di Tecno Spark 10C. Sebenarnya di unboxing kemarin saya udah skeptis duluan pas teman-teman request geber Genshin di HP ini. Karena Tecno Spark 10C ini RAM-nya cuma 4GB, internal 64GB, nggak ada game turbonya juga. Terus SoC cuma Unisoc Tiger T606, dan harga HP ini tuh cuma 1,3 juta. Ya pokoknya tidak ada niat main Genshin di HP semurah ini, karena memang bukan HP untuk gaming berat. Redmi 10 5G kemarin aja lag parah, apalagi Tecno ini speknya jauh di bawahnya Redmi. Seharusnya begitu, tapi ternyata ekspektasi saya itu terlalu pesimis. Soalnya saya kemarin coba main setengah jam, HP ini masih bisa main Genshin Impact dengan cukup oke. Lag memang ada, tapi bisa dimengerti. Dan saya main tanpa nyalain virtual RAM. Pure RAM 4GB aja. Kalian boleh nggak percaya, saya aja malah kaget. Oke lah, tanpa memperpanjang durasi video, langsung aja ke gamenya. Karena HP ini nggak ada game turbo. Buat kondisi HP ini saya mulai dari baterai 99% dan bodi HP-nya ini adem. Terus Genshin Impact-nya saya download dari TapTap. Lalu brightness set manual sekitar 50% biar kelihatan di kamera. Dan refresh rate-nya ini 60Hz. Karena Genshin nggak support high FPS. Jadi ngapain pasang 90Hz? Bakal jadi beban. Keterangan lain, ruangan saya tidak ada AC dan saya main pakai WiFi tethering. Untuk FPS, saya belum mampu beli kuotanya Perfdock karena mahal coy. Jadi saya pakai feeling dulu. Dan saya bakal main di map baru dan berat-berat pakai akun sepuh. Bukan main di map lama seperti muter-muter Mondstadt 10 menit terus bilang, wah ini lancar guys. Berhubung saya player Genshin, bagi saya yang kayak gitu itu nggak masuk kualifikasi saya sih. Jadi bakal ceritain experience main di HP ini yang saya geber. Oke, ini dari 0 sampai gamenya siap dimainkan butuh waktu sekitar 1 menit 52 detik. Dengan kesadaran penuh, grafik saya set lowest 45 fps dengan anti-aliasing off. Grafiknya burik nggak bang? Oh iya, tentu saja, jelas burik pakai nanya. Tapi kalau jarak mata sama layar HP itu ideal, not bad but not good. Pertama, tes buat buka-buka menu game Genshin Impact. Ini sih saya ngerasa sedikit berat, tapi udah aman, cuma lebih lancar di Luna V6. Dan untuk 20 menit awal saya kelarin misi harian sambil eksplorasi santai pakai Yoimiya, Yaemiko, Noel, dan Kiraranyangko. Ini party kecuali Yoimiya, efek skillnya bisa ditumpuk, jadi cukup nyiksa grafis GPU. Untuk menit awal ini dipakai jalan ada drop belasan FPS, tapi masih bisa dimaklumi berhubung baru ngelot juga. Setelah itu gameplaynya ini lumayan playable sekitar 25-35 fps masih dapat. Ya ini daily quest saya di Sumeru sambil jalan-jalan juga. Kadang ngerusuh camp Airmite atau Hyrule yang saya temuin di tengah perjalanan. Lumayan nambah achievement. Dan kadang di beberapa misi harian ada yang harus fight. Pas battle sih saya ngerasa FPS-nya under 25. Tapi overall masih dominan 25 fps ke atas. Cukup stabil lah. Dan bagusnya ini nggak ada yang nge-freeze lama. Cuma drop dikit-dikit nggak langsung nge-lag parah. Ya Tecno Spark 10C ini masih oke lah untuk harga 1,3 juta buat main game seberat Genshin Impact. Dan ini tanpa ada game booster, tanpa ada cooler juga. Redmi 10 5G kemarin malah game turbonya di-kill dari background dan lag parah. Masih mending-mending di Tecno Spark 10C ini secara experience gameplaynya lebih baik.
Setelah daily kelar, saya ngambil hadiah dari antek-antek SNES Naya alias Catherine. Terus saya jalan-jalan di Sumeru City karena ini tuh map area yang berat ya. Jadi dropnya lebih berasa. Apalagi saya spam efek bertumpuk. Ya ini sengaja sih. Tapi overall masih oke lah, sekitar 20-25 FPS. Masih bisa jalan karakternya. Padahal Sumeru City itu salah satu map yang berat. Next ini saya bawa ke event Hypothesis Vice. Di sini saya pakai tim Geo Inazuma kecuali Albudi. Ya ini spam efek skill dan ulti karakter ngawur aja lah. Event berhadiah gini yang penting primonya. Kalau tryhard mending di spiral abis. Dan ini buat event di dalam domain playable sekitar 25-35 FPS. Masih sama kayak yang tadi, lag tetap ada, tapi nggak sampai nge-freeze lama. Dan setelah 20 menit, dari 99% baterai berkurang 5%, jadi 94%. Sementara untuk data suhu CPU di 54 derajat Celcius, dan suhu baterai di 39 derajat Celcius. Lanjut 20 menit babak kedua, saya pakai buat main co-op di domain Naga Dendro Apep. Di sini saya pakai Yoimiya, teman co-op ada Ayaka, Zhongli, dan Cici. Dan ini untuk efek party lain posisinya on. Tetap ada lag ya, kadang nge-freeze 1-2 detik, nggak sering sih. 1-2 detik masalah nggak sih? Saya sih kayak ya udahlah 2 detik ikhlasin aja. Dan frame rate-nya ini kadang ada yang under 20 FPS kalau spamnya ramean. Overall ini sekitar 25 FPS naik turun ya. Segini masih oke lah. Ingat ini tuh mode co-op. Berikutnya saya pakai buat eksplorasi di map gurun yang di Sumeru Barat. Kalau disingkat itu Sumbar, Sumeru Barat. Oke, ini tes di Farukasa Oasis dan Underground Gate peninggalan Khaenri'ah. Ini tuh mapnya banyak rendering area yang cukup berat. Overall ini buat jalan-jalan sih masih aman ya. Dominan 25-30 FPS ke atas. Kadang pas lagi sepi sesekali mulus frame rate-nya kayak di atas 35 FPS. Tapi frame drop tetap ada. Cuma tidak yang parah banget, entah di overground maupun di underground. Setelah jalan-jalan, saya lanjut lawan boss World Pyro Hypothesis buat materialnya Yoimiya. Jadi saya ke Inazuma bentar, mampir. Di sini saya ganti party ya, karena mau lawan boss Kubus Pyro, tidak mungkin pakai Yoimiya. Ya ini pakai party ngasal saya aja, Nilo Alhaitam, Barbara, dan Loli Archon. Ini party sesat tapi bisa buat ngalahin Kubus Pyro.
Overall selama lawan kubus pyrohipothesis cukup lancar, sekitar 30-an fps masih dapat, masih playable. Dan setelah 40 menit baterai berkurang lagi 5%, jadi sisa 90%. Sementara data suhu CPU di 58 derajat Celcius dan suhu baterai di 40 derajat Celcius. Lanjut 20 menit babak ketiga main Genshin Impact di Techno Spark 10C. Ini saya lawan bos ini Kuitous Baptiste. Mocone piye iki sebener. Pokoknya kui lah yang di Gate of Zulkarnain buat bahan askennya si Kirara. Gameplaynya masih sama dengan sebelumnya, tapi ini saya pakai party sesat. Jadi cukup lama ya, tapi nggak lama banget. Saya jarang sih lawan bos pakai party yang bener, asal gebuk dan kelar aja. Dan sejauh ini Genshin Impact Techno Spark 10C masih rata-rata dominan konsisten di 25 fps naik turun dengan lag yang nggak sebanyak Redmi 10 5G kemarin. Berikutnya saya siksa jalan-jalan di map yang berat kayak di Pelabuhan Ormos. Overall jalan-jalan di map ini kerasa berat coy. Renderingnya itu banyak yang telat kayak di Sumeru City, tapi lebih parah aja. Ya ini sekitar 20 fps kecil, mungkin ada juga sesekali drop ke belasan, tapi masih bisa jalan sih, nggak sampai nge-freeze lama, cukup oke. Terus saya juga coba di map lama seperti Dragon Spine. Nggak tahu kenapa sih pengen ke sini. Dulu saya main Genshin tahun 2020 pakai Asus Zenfone Max Pro M1 di akun pertama saya. Ini tuh map salju yang areanya brutal ya. Harus digendong sama sepuh dulu. Oke, map salju ini mungkin bisa dapat 30-an fps. Tapi karena udah mau 1 jam ada lag kalau terlalu kasar mainnya. Kalau baru main di Dragon Spine itu lancar ya. Saya kemarin udah main dan startnya itu dari Dragon Spine. Terus terakhir saya buang resin buat Leyline di Sumeru. Kata saya sih lebih worth it buang resin di Leyline daripada nyari artefak. Ya ini masih lancar buat battle Leyline di World. Cuma saya sebel ya Leyline di Sumeru itu jauh sama teleport. Dan ini saya dikasih musuh biadab di Genshin ya. Si Scorpio Electro. Lancar, tapi frame rate-nya ini kalau battle drop di 20 fps kecil. Naik turun tapi. Kalau santai balik lagi sekitar 25 fps. Dan setelah 60 menit baterai berkurang lagi 6%. Jadi total geber Genshin Impact selama 1 jam di Techno Spark 10C nguras baterai 15%, sekitar segitu. Sementara data suhu CPU di 55 derajat Celcius dan suhu baterai di 40 derajat Celcius. Untuk suhu body saya ngerasa anget, tapi tidak yang panas banget. Cuma area samping modul kamera aja yang suhunya terasa tinggi.
Ya ini mirip sama Luna V6 sih. Oke, setelah main saya ambil kesimpulan, Tecno Spark 10C Genshin Impact kalau kepepet pengen main, bisa. Tapi kalau ngarep grafik rata kanan, kalian mending tidur aja. Cuma tetap saya nggak rekomenin main Genshin Impact di HP ini, Tecno Spark 10C, karena 64GB itu sesek. Ini cuma sekedar main bisa, jangka panjang jelas tidak. Karena 2-3 patch lagi itu Genshin bakal update di map Fontaine kan. Saran saya nambah budget demi HP lain yang lebih proper. Dan kalau udah beli Spark 10C, jangan maksa main di HP ini. Masalahnya ini tuh entry level, speknya tidak dirancang untuk gaming berat. Main game yang normal-normal aja lah buat HP 1,3 juta. Ya, jadi segini dulu lah keber Genshin Impact 1 jam di Tecno Spark 10C. Endingnya saya malah jadi ngasih petuah. Tapi saya cuma sampaikan apa adanya dari hasil tes dan pendapat saya soal Tecno Spark 10C kalau buat main Genshin Impact. Jadi sampai jumpa di video gadget berikutnya dan sayonara.